Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 yang mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan, justru semakin lemah dan lesu dalam menjalani kehidupan mereka. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang semakin lama dia ikut Tuhan, justru semakin kuat, bahkan sekalipun mereka diterpa oleh beragam kesulitan dan tantangan kehidupan. Pertanyaannya ialah, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang demikian? Jawabannya ada pada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Roma. Dalam kitab Roma pasal 16 ayat 25, Rasul Paulus menulis, "Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya." Ternyata, kunci untuk menjadi kuat dalam Tuhan terletak pada bagian firman Tuhan ini. Ditegaskan bahwa Allah berkuasa menguatkan kita. Allah berkuasa menjadikan hidup kita kuat dan berkualitas dan berproduktif. Namun, mengapa banyak orang yang menyebut diri Kristen tetapi tidak mengalami kebenaran sesuai dengan bagian firman Tuhan ini? Jawabannya adalah karena ayat ini disertai dengan kata sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ini berarti bahwa janji kekuatan Allah atas hidup kita akan terjadi sesuai dengan pernyataan rahasianya. Semakin kita mengerti akan rahasia Tuhan, maka semakin kuatlah kehidupan kita. Sebaliknya, semakin kita tidak mengerti akan rahasia ini, maka semakin lemahlah kehidupan kita. Kalau demikian, maka pertanyaannya ialah, apa isi rahasia tersebut? Mengapa pada akhir tulisannya kepada jemaat di kota Roma, Paulus begitu menekankan akan hal ini? Rahasia apakah sehingga dapat menyebabkan dukungan Allah atas hidup kita? Dalam pimpinan Roh Kudus, rahasia itu disingkapkan kepada Rasul Paulus
Dan Rasul Paulus menuliskan rahasia yang dibukakan oleh Allah, serta menegaskan bahwa rahasia itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berikut ini terkait dengan dua rahasia yang disingkapkan oleh Allah kepada Rasul Paulus, dan biarlah kita dapat mengerti dan memahaminya sehingga kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, rahasia kekuatan Allah ialah Kristus. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 2 mengatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kehidupan kita merupakan sebuah rahasia yang tersimpan di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimana kita dapat mengetahuinya, sedangkan Allah juga adalah sebuah rahasia yang tidak dapat kita ketahui dengan pengetahuan manusiawi kita. Supaya kita dapat mengenal Allah yang tidak terselidiki dengan pengetahuan kita, maka Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi manusia dan menyatakan rahasia Allah itu kepada kita. Kristus adalah gambar yang dapat dilihat dari Allah yang tidak dapat terlihat. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sayangnya, banyak orang percaya yang berhenti pada rahasia ini. Padahal, untuk mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan menjadi semakin kuat dalam Tuhan, diperlukan rahasia yang kedua, sebuah rahasia yang tidak dapat dipisahkan dari rahasia yang pertama. Yang kedua, rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Rasul Paulus menulis kepada orang Kristen di kota Efesus terkait dengan rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 4-6 mengatakan demikian. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah, karena Ia telah membukakan rahasia Kristus itu kepada kita, sehingga sekarang kita bisa mengenalnya. Apakah rahasia Kristus itu? Rahasia Kristus adalah gereja atau tubuh Kristus. Ternyata untuk mengetahui rahasia Kristus, diperlukan gereja atau tubuh Kristus. Karena sejak Kristus bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita tidak dapat lagi melihat Kristus seperti waktu Ia datang sebagai manusia lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 10 mengatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tanpa melihat Kristus, kita tidak dapat mengenal Kristus. Dan tanpa mengenal Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah. Namun, melalui gereja atau tubuh Kristus atau gerejanya, sekarang kita dapat melihat dan mengenal Kristus. Kristus telah menjadi kepala dari sebuah tubuh. Itulah sebabnya Kristus dan tubuhnya tidak dapat dipisahkan. Tubuh diciptakan sebagai alat untuk mengekspresikan kepala. Jadi, untuk melihat kepala diperlukan tubuh yang mengekspresikan sang kepala. Kalau saudara ingin melihat, merasakan, mendengar,
mengalami dan mengenal Kristus, maka jalannya adalah melalui tubuhnya. Memang Kristus tidak dapat dikenal tanpa melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, tetapi jalannya haruslah melalui tubuh Kristus atau gereja. Tanpa hidup di dalam sebuah jemaat dasar dan terpaut kepada sebuah jemaat lokal, kita tidak dapat mengenal Kristus dengan sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk semakin kuat dalam Tuhan, dibutuhkan dua hal utama bagi kehidupan kita, yaitu yang pertama mengenal Kristus yang adalah rahasia Allah, dan yang kedua bersekutu dan bersatu dalam jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Dalam kedua hal inilah terdapat kunci yang menjadikan kita semakin lama semakin kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Dalam perjalanan hidup kekristenan, ada dua jenis orang percaya, mereka yang semakin kuat dalam Tuhan dan mereka yang semakin lesu. Perbedaan ini terletak pada pemahaman dan pengenalan mereka akan rahasia Allah, yaitu Kristus dan gereja. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kunci untuk menjadi kuat dalam Tuhan ada dalam kitab Roma pasal 16 ayat 25, yaitu bahwa Allah berkuasa menguatkan kita sesuai dengan Injil dan pernyataan rahasia yang telah disingkapkan. Rahasia ini bukan sesuatu yang tersembunyi selamanya, tetapi diberikan kepada kita agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan hidup dalam komunitas iman, yaitu gerejanya. Pertama, rahasia kekuatan Allah adalah Kristus. Yesus adalah pernyataan nyata dari Allah yang tidak terlihat. Melaluinya, kita mengenal Allah dan menerima hidup yang kekal. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kuat kita dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, rahasia kekuatan Allah adalah gereja. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi tubuh Kristus yang hidup. Tanpa persekutuan dengan saudara seiman, kita akan mudah menjadi lemah. Melalui gereja, kita menerima pengajaran, dukungan, dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih dan pelayanan. Jadi, untuk menjadi semakin kuat dalam Tuhan, kita harus mengenal Kristus dengan lebih dalam dan tetap terhubung dengan gerejanya. Iman yang kuat bukan hanya tentang mengetahui kebenaran, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hidup dalam Kristus dan gerejanya, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin kuat, berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan tidak mudah goyah oleh tantangan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kekal, Bapa mulia, Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang rahasia kekuatan yang Engkau sediakan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyatakan Kristus sebagai perwujudan kasih dan kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat mengenal dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti, untuk kami boleh semakin kuat dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh datang kepada kami pada malam hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami,
dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan kehidupan kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan. Jauhkan kami dari segala intimidasi kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, orang-orang jahat, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.